Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Fatia Hanifah dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini kelas C dengan NIM 110562501. Dalam video kali ini, saya akan membuat tugas UAS dari Ibu Lintang Almaratus Solihah, SPD, GRMPD, dosen pengampu landasan pendidikan kelas biru. Indonesia digadang-gadangkan menjadi Indonesia Emas. Salah satu visi Indonesia Emas adalah pendidikan. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan berkualitas sangat ditentukan dari tenaga pendidik. Oleh karena itu, penguatan pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan merupakan strategi yang tepat menuju Indonesia Emas 2045. Menurut Permendiknas nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang pertama ada kompetensi pedagogik. Pada kompetensi pedagogik ini, guru harus mampu menguasai pemahaman yang mendalam tentang siswa, perancangan dan pelaksanaan belajar, evaluasi hasil belajar, serta membantu siswa mengembangkan dan mengaktualisasi potensi diri yang dimiliki oleh siswa. Lalu yang kedua, ada kompetensi kepribadian. Menurut Hal and Lindsay dalam Suyanto dan Jihad, kompetensi kepribadian merupakan serangkaian kejadian dan karakteristik dalam keseluruhan kehidupan dan merefleksikan elemen-elemen tingkah laku yang bertahan lama, berulang-ulang, dan unik. Oleh karena itu, kompetensi kepribadian guru merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berakhlak mulia, dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi siswa. Lalu yang ketiga, ada kompetensi sosial. Guru harus mampu berkomunikasi dan bergaul efektif dengan siswa, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali murid, serta masyarakat sekitar. Lalu ada kompetensi profesional. Guru mampu menguasai pembelajaran secara luas dan mendalam, mencakup penguasaan kurikulum, mata pelajaran di sekolah, atau substansi keilmuan yang menaungi materi, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah atau Madrasah dijabarkan dalam subkompetensi yang lebih rinci agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam setiap jenis dan jabatan tenaga administrasi sekolah atau madrasah dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah atau madrasah sebagai lembaga pendidikan. Kompetensi yang harus dimiliki tenaga pendidikan yang pertama ada kompetensi kepribadian. Di kompetensi kepribadian ini, tenaga kependidikan memiliki integritas dan akhlak mulia, etos kerja, pengendalian diri, percaya diri, fleksibilitas, ketelitian, kedisiplinan, kreatif dan inovatif, serta bertanggung jawab. Lalu yang kedua ada kompetensi sosial. Tenaga kependidikan mampu bekerja dalam tim, pelayanan prima, kesadaran berorganisasi, berkomunikasi efektif, dan membangun hubungan kerja. Lalu yang ketiga ada kompetensi teknis. Pada kompetensi teknis ini, tenaga kependidikan memiliki kemampuan melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat, persuratan dan pengarsipan, administrasi kesiswaan, administrasi kurikulum, administrasi layanan khusus, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu, bagaimana tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional? Pertama, ada kompetensi yang belum sesuai standar. Masih banyak pendidik atau tenaga kependidikan yang latar belakang pendidikan terakhirnya tidak sesuai dengan tugas mengajar dan fungsi sekolah. Contohnya, ada guru PAUD. Yang menjadi guru PAUD kebanyakan adalah orang-orang yang lulusan SMA, bukan lulusan S1 PG PAUD. Lalu,
Tantangan yang kedua ada keterbatasan penguasaan teknologi dan metode belajar modern. Di era zaman digital, semua tugas dan pembelajaran dapat dilakukan secara digital. Tugas utamanya adalah mengajar, sehingga hal tersebut mengurangi efektivitas pengajar itu sendiri. Lalu yang ketiga, ada beban kerja administratif yang tinggi. Banyak pendidik dan tenaga kependidikan yang menangani tugas administratif di samping tugas utamanya adalah mengajar, sehingga hal tersebut mengurangi efektivitas mengajar itu sendiri. Lalu tantangan yang keempat, ada kurangnya kesempatan profesional pengembangan berkelanjutan. Penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang kurang sesuai masih banyak terjadi di sekolah-sekolah, sehingga potensi pengembangan profesional pendidik dan tenaga kependidikan. Lalu, ada tantangan yang kelima, keterbatasan fasilitas dan sumber daya di sekolah. Fasilitas pembelajaran, sarana, prasarana, dana untuk pelatihan masih banyak yang kurang memadai, khususnya wilayah 3T. Lalu, tantangan yang keenam, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memadai. Banyak sekolah-sekolah yang masih belum dapat memberikan gaji yang layak, sarana prasarana yang kurang memadai, beban kerja administratif yang tinggi. Resistensi terhadap perubahan dan inovasi. Penolakan terhadap metode pembelajaran baru, kurikulum, pendekatan teknologi disebabkan kebiasaan lama. Kurangnya motivasi dan kurang mendapatkan dukungan dari pimpinan sekolah. Lalu tantangan yang terakhir adalah evaluasi dan monitoring kinerja belum optimal. Kurangnya sistem penilaian atau pemantauan berkala, minimnya tidak lanjut evaluasi terhadap kompetensi, kinerja, dan dampak pembelajaran membuat sulit untuk mengetahui kekurangan dan apa yang diperbaiki. Lalu bagaimana strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Yang pertama, mengikuti program pendidikan profesi guru atau PPG dan rekognisi pembelajaran lampauan dan rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Kegiatan ini dilakukan untuk guru-guru yang tidak memiliki latar belakang pendidikan S1 pendidikan guru untuk memiliki sertifikat sebagai pendidik dan memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Lalu yang kedua, mengikuti pelatihan berbasis digital yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru atau GTKPG agar pendidik melek teknologi. Lalu, strategi yang ketiga ada kebijakan program beban kerja administratif guru seperti digitalisasi administrasi yang akan dilakukan oleh kepala sekolah. Lalu yang keempat, mengurangi program pengembangan keprofesian berkelanjutan seperti pengembangan diri, publikasi ilmiah, karya inovatif untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja menjadi lebih baik sesuai bidangnya. Lalu yang kelima, mendapatkan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS dan dana alokasi khusus atau DAK pendidikan yang didapatkan dari APBN. Lalu yang keenam, memberikan tunjangan profesi guru, insentif non-ASN, bantuan subsidi upah kepada guru PAUD, dan bantuan afirmasi kualifikasi S1 atau D4 guru. Lalu yang ketujuh, mengikuti komunitas belajar guru atau komunitas belajar merdeka yang sudah disediakan oleh pemerintah. Lalu kedelapan, melakukan monitoring dan evaluasi atau MONEV yang spesifik seperti rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data atau PBD. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.